Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info tokusatsu terbaru di Link Satsu episode 579. Oke teman, pembahasan kali ini kita akan coba bahas untuk ranking ya teman, untuk episode perdana terbaik dari Sentai Era Reiwa ini teman. Kan kita kan pernah buat untuk ranking episode perdana di Kamen Rider ya teman ya, yang itu kan dari Zero One sampai Gachard beserta endingnya juga ya teman ya. Dan kali ini kita coba bahas teman untuk episode perdana dari Kira Major sampai Go Shujer ya teman, dan pastinya special anniversary ke-50 ini dan coba bahas teman untuk ranking dari nomor 6 dulu ya teman ya, sampai di nomor pertama. Oke, masa teman kita mulai untuk nomor 6. Di nomor 6 kita punya Kikai Sentai Zenkaiger episode perdana teman, yaitu The Word of Kikai is Kikai. Ya, pastinya Sentai anniversary ke-45 ini memberikan suatu warna yang sebenarnya juga ini kayak balik lagi teman ke formula Sentai pada umumnya. Normal, ceritanya ringan kan ya, tapi setidaknya ada hal unik ya teman ya. Jadi episode kali ini ya mungkin masih pembukaan yang unik tapi masih biasa ya teman ya, karena ini juga pastinya masih ada formula yang lama dibalik lagi ya teman ya. Terus juga pastinya kan ini fokusnya itu juga unik ya teman ya, jadi nggak langsung semua ranger berkumpul. Ini ada dua ranger dulu karena si pemimpinnya Zenkaiser dan satu member yang masuk, yaitu adalah si Zenkai Juran gitu ya. Yang pastinya inilah yang membuat Sentai Anniversary ini juga membawakan timnya ini dengan cara yang berbeda gitu ya. Tiap episode nanti member dari Kikani itu muncul satu persatu gitu ya. Dan kalau untuk permulaan ini ya kan, para Sentai dari 44 Sentai terdahulu ya kan, setelah sebelum Zenkaiger itu mereka terkurung dalam suatu gear ya teman ya. Jadi itu pembukaan yang sangat menarik ya teman ya, karena bisa bilang juga mereka ini dunia ini ya, itu mereka dimasukkan ke parallel alternate universe ya teman ya. Dari dunia-dunia yang ada di Sentai Gear itu bisa dibilang juga berada di situsnya paralel alternatif universe ya teman ya. Bakalan mungkin dari cikal bakal juga ya kan ya. Kenapa di Go Shujer itu bisa muncul si pesannya si Taiya tapi karakternya beda gitu ya. Terus dia jadi Kuwagata Oger. Nah itu mungkin salah satu bentuk ketidaksinambungannya gitu, atau kayak saling tabrak-nabrak lah kan ya. Kalau kalian pernah nonton superhero Senki itu ya, jadi Bukru itu saling tabrak-tabrakan, saling bercampur lah gitu ya, cerita ini cerita itu gitu ya. Jadi pokoknya satu dan cerita lainnya itu memang banyak yang bercampur ya teman ya. Dan ya pastinya untuk waifu di Zenkaiger ini nggak ada ya teman ya, bukan nggak ada ya, ini tuh lebih ke karakter supportif aja lah gitu ya. Mana kan yang mengalami ini, mana nih kan waifunya gitu, nggak ada waifu Zenkaiger. Tenang aja guys ya. Kalau kalian nonton yang spin-off-nya ya kan ya, Zenkaiger Red Great Introduction itu ada kok ya kan ya, itu dari salah satu waifu terbaik kok ya kan, tahu kan siapa namanya ya. Ya pastinya untuk fighting scene-nya juga oke lah teman ya, karena untuk pembukaan ini itu juga dia pakai kekuatan Sentai ini bukan bisa change form, tapi pakai kekuatan si Super Sentai-nya gitu ya. Jadi ya untuk menggunakan kekuatan Sentai terdahulu gitu ya. Jadi bukan berubah gitu ya ke Sentai terdahulu. Jadi kan bukan kayak Gokaiger punya gitu ya. Jadi nanti saya akan coba breakdown ya teman untuk penggunaan Avatar Gear, Sentai Gear, Gokai Change, dan mungkin Go Shuring-nya itu kan, Sentai itu kan, karena pastinya bakalan banyak sekali gitu ya. Yang pastinya untuk Tojiteno ini awalnya keren loh teman, tapi makin kesini kok kayak kayak lemah banget gitu ya. Dan inilah salah satu yang paling kuatnya ya teman untuk sejauh ini ya kan di Tojitendo ya kan, walaupun jadi salah satu villain paling lemah ya kayaknya ya. Aduh kacau sekali ya. Ini juga salah satu keluarganya temannya, ada si ibunya kan dan juga ayahnya gitu ya. Terus ada Setchan juga jadi komandonya. Ini adalah momen Zenkaiser dan juga Zenkai Juran juga beraksi ya teman ya di episode perdana ini. Dan oke lah ya teman ya untuk pembukaan ini. Jadi untuk ratingnya 7/10 mungkin ya, atau 7,5 ya teman ya. Untuk pembukaan ini udah bagus. Oke, kita lanjut.
Di nomor 5 kita punya Bakage Sentai Boom Boom Cha, episode perdana teman, Deliver Handle, yang baru aja tamat kemarin ya teman ya, untuk episode terakhirnya, dan kita masukin di nomor 5 ya teman ya, untuk episode perdana ini. Jadi sedikit lebih baik lah teman ya dari Zenkaiger ini. Karena apa ya? Satu, konflik awalnya aja udah kita disorotkan ya dengan adanya konflik dari Mira gitu ya. Jadi memang untuk saat-saat ini ya, heroin yang dapat peran utama di episode paling awal itu kayaknya bakalan cukup menarik ya temen ya. Jadi sama kayak yang sebelumnya kan yang akan kita bahas nanti ya temen ya. Pokoknya yang terutama untuk fokus ke hero ini kayaknya bakalan jadi tren deh temennya. Soalnya Mira ini tuh kayaknya bakalan jadi main core juga ya kayaknya untuk kedepannya, dan jelas ya kayaknya sampai saat ini juga dia dapat spotlight yang cukup banyak gitu ya. Jadi ini kan kalau salah keluarga Aushi gitu lupa ya, pokoknya ini kan kayak keluarga yang inilah kayaknya keluarga berpengaruh lah mungkin ya, yang juga pernah kerja sama Hashirian gitu ya. Jadi dia juga ini episodenya cukup fresh lah temennya, menghibur gitu ya. Dan ini kan si Taya sama MC kita ini kan kayak tajir melintir ya, seorang kurir apa gitu ya, dia punya black card, dia ibaratnya kurir yang betul-betul uangnya itu turun ya gitu ya, turun terus gitu ya, ibaratnya cair lah gitu ya. Pokoknya dia tuh bisa beli apapun ya, beli toko, beli tong sampah, beli tempat apapun itu. Pas mau battle pun sempat-sempatnya mau beli tempat ya. Ini luar biasa ini sih Taya ya. Jadi untuk menghemat dan juga melindungi orang-orang gitu ya. Jadi pastinya si Taya ini juga momen perubahannya ya, ini sempat ada helmetlessnya juga ya teman. Jadi Bun Bumcer ini tuh salah satu series dengan scene helmetless yang cukup banyak ya temen ya. Itu mungkin nggak sebanyak kayak Go Onger deh. Gue tuh Go Onger, Go Buster gitu ya, itu kan sering buka helm gitu ya. Karena kan itu kan ya mungkin panas lah, atau mungkin kayak biar inilah ya, kayak kesan tuh kayak lagi setelah balapan nih kayaknya buka helm segar gitu ya. Jadi pastinya untuk debut kali ini ya oke lah gitu ya, karena ini kan ada si Ishiro juga kan ya. Jadi yang debut kali ini tuh ya walaupun udah dimunculkan semua membernya kan ya, Joe itu malahan jadi korban dari monsternya. Genba itu masih memantau setiap membernya gitu ya. Ishiro jadi kayak navigator atau komandonya untuk Taya gitu ya. Ini kan masih awal kan masih setia kan sama Taya sebelum dia itu jadi berkhianat ya. Maksudnya untuk di misi spy-nya itu gitu ya, tahu kan ya. Jadi untuk kali ini ya fight-nya mantap lah teman, kan baru bertiga nih kan ya, si Taya, Ishiro dan juga Mira itu beraksi duluan gitu ya. Jadi betul-betul unik sekali lah gitu ya, dengan kekuatan Bun Bumcernya itu kan ya. Bun Doryo juga pastinya memantau ada Hashirian juga gitu ya. Jadi ini kayak memantapkan lagi teman untuk Jibun Handul ya kan ya, untuk kemudian yang mau diambil tuh kayak mana sih gitu ya, yang pastinya pembukaan itu juga lebih fresh juga ya temen ya, karena konfliknya itu bukannya ringan banget kayak Zenkaiger gitu ya. Jadi masih ada kayak sorotannya juga gitu ya. Jadi sorotan itu ke Mira bahkan ya. Jadi si Taya ini pun juga seperti mengcounter lah gitu ya, pernikahan terlarangnya mungkin sebenarnya itu salah satu poin plusnya gitu ya, karena inilah yang kita harapkan ya. Bagaimana Sentai saat ini pun juga memang perubahan temanya pun juga walaupun nggak apa ya, ibarat tuh nggak terlalu beda banget ya, tapi kualitasnya itu loh ya kan ya, ditingkatkan banget gitu ya. Jadi kualitas fight scene ya kan, terus battle ya, walaupun suite-nya Bun Bumcer juga awal kayak aneh gitu ya, ini kenapa nih kayak ban nemblok gitu ya, ban nemblok ya kan di muka gitu ya, jadi kayak terasa aneh ya gitu ya. Tapi ya tetap banyak yang suka kan gitu ya. Dan so far juga untuk fight scene mekanya juga oke gitu ya, karena ini juga membuat semuanya itu juga terasa mantap gitu ya. Jadi mekanya pun juga jadi live action lagi kan ya, setelah sebelumnya itu kalau King Ocha tuh ada sih ya itu live actionnya gitu ya, cuman ya itu kan ya beberapa episode kedepannya pun juga pakai CGI gitu ya. Ya menghemat juga lah gitu ya. Jadi fight scene-nya juga oke lah gitu ya, kayak Five Scar Ranger lah gitu ya. Oke, untuk rating 7,7 sampai 7,8 lah gitu ya. Untuk Bun Bumcer ini gitu ya, bisa aja sih 8 ya, cuman kalau konfliknya masih seperti ini ya mungkin 7,8 cukup lah kayaknya, 7,8. Oke, lanjut. Kita lanjut teman, di nomor 4 ada Avatar Sentai Dawn Brothers ya, episode 1 yang pastinya adalah Avataro ya. Jadi tema Avatar dan juga kisah Momotaro ini kayaknya salah satu yang gebrakan baru juga ya teman ya, karena beberapa hal yang mungkin apa ya, mungkin
positif dan negatifnya itu ya, kalau dari negatifnya itu mungkin ya beberapa ranger terutama Kijino sama Inu Brothers ya teman-teman ya, itu kan kayak CDI gitu ya. Tapi untuk episode kali ini kayaknya itu baru debut satu ranger pink aja ya teman, maksudnya ranger dia itu kan si pink ya, pinknya cowok lagi ya, ya ampun, si Kijino ya kan ya. Jadi salah satu gebrakan baru juga kan ya, ranger pink cowok ya, ya ampun, gebrakan yang sangat wadaw gitu ya. Terus Inoue ini luar biasa ya untuk penulisnya ya. Kita mulai teman, untuk episode kali ini dimulai adanya Momotaro yang lahir ke bumi lah gitu ya. Jadi pasnya ditemuin sama satu orang gitu ya. Jadi ibaratnya jadi ayah angkatnya kan, jadi Jin Momoi namanya ya. Jadi pastinya dia juga ditemuin sama situ. Terus ya lagi-lagi ya teman, yang saya bilang juga untuk series yang fokus ke heroin itu entah kenapa selalu menarik gitu ya. Ya ini yang terjadi juga sama Dedek Haruka gitu ya, waifu favorit kita semua ini ya. Ini kayaknya salah satu waifu terfavorit kayaknya ya untuk di era Rewa gitu ya. Mungkin ada si Sumino mungkin ikut kali ya, Sumino Ichikawa kayaknya. Terus nanti si siapa lagi gitu ya, pokoknya yang kayak Dedek Abel gitu ya. Soalnya Sumino sama Dedek Haruka ini ya masih muda loh temennya, umur 17-18 tahun lah gitu ya. Jadi betul-betul bagus lah temannya. Jadi kalau temannya di sini dia juga kan baru dapat penghargaan kan ya sebagai mangaka terbaik gitu ya. Tapi di sini malah jadi ada timbal baliknya gitu ya. Dia dari pas kekuatan avatarnya ada, jadi ya banyak hal buruk kan. Jadi dia ditutup plagiat lah gitu ya, atau ada masalah lain gitu ya. Jadi dia juga ketemu langsung sama monster gitu ya. Terus juga langsung berpapasan dengan si Sonoi gitu ya, salah satu anti hero kita bilang ya. Karena awal kan mungkin villain gitu ya, tapi dia tuh sebenarnya nggak mau nggak mau nyerang manusia gitu ya, dia maunya sama Dog Brothers aja gitu ya. Jadi seperti itu ya. Dan pastinya juga untuk tema sekolah dari si Dedek Haruka ini ya awal-awal masih oke lah gitu ya. Cuman kayaknya kedepannya masih masih oke kan, walaupun ketutup sama konflik yang berkepanjangan ya, si Ino sama Kiji ya, panjang banget ya. Itu sampai bukan bosen juga ya teman, kayak keputar-putar aja kan ya untuk konfliknya ya. Untuk episode perdana ini ya kan, jadi sedikit lebih baiknya tuh dari bumbu cerita itu kenapa ya, kejutannya itu ya teman ya. Dia dengan si Oni Sister ini jadi sorotannya. Master Kaito juga balik ya teman, ini bilangnya master tapi sangat misterius sekali gitu ya. Jadi dua periode nih ya kan ya, seperti sequelnya dari Zenkaiger kan ibaratnya ya, dari Zenkaiger ke Dom Brothers gitu ya. Jadi dia juga dari kalem banget ya, jarang ngomong gitu ya. Kalau ngomong pun juga ibaratnya di beberapa momen yang penting-penting aja lah gitu ya. Jadi kan ada kayaknya fokusnya ke Master Kaito gitu ya, ada gitu ya. Jadi beberapa part aja gitu ya. Nah ini juga ada debut dari si Oni Sister ya kan ya, yang berubah pertama kali Oni Sister loh ya kan ya, bayangkan. Dan Momotaro aja tuh kayak belakangan gitu ya. Jadi betul-betul bagus gitu ya. Dia juga harus menjalin hubungan dengan seseorang bernama Momoitaro. Dan yang agak lucunya ya kan ya, Haruka ini baru nyadar di 3 episode kedepannya kan ya, itu di episode 3 gitu ya. Jadi dia kayak mana nih Momoitaro kayaknya. Jadi ternyata ya yang dia bersama warna merah itulah ya kan ya, si Momoitaro-nya itu gitu ya. Jadi di sini juga sampai ini ya, momen dia kena tendang nih ikonik sekali gitu ya. Udah berapa kali ya kan dia kena tendang, episode 1, 2, 3 gitu ya. Kali dia tuh dia ditendang sama Momoitaro tuh di episode 3 kan ya, dia pas mau jadi kompanionnya gitu ya. Jadi kayak hahaha Matsuri emang agak ya si Momotaro ya. Jadi si Oni Sister ini juga ketemu sama si Kijino gitu ya. Nah ini ya kan ya, si Ranger Pink cowok pertama dan CGI-nya itu kan ya, kayak ya mungkin poin minusnya aja ya temennya, kayak kayak gimana gitu ya. Dan Momotaro-nya actionnya oke banget di sini ya. Di sini juga langsung berpesta ria gitu ya dengan adanya Don Zenkai-O gitu ya. Ini juga pernah muncul di Zenkaiger episode 42 gitu ya. Jadi kejutannya juga ya temennya, poin plusnya ini kemunculannya itu sebenarnya ya menjadi entrance-nya gitu ya. Jadi pas di episode 42 saya kan itu dia pakai Shin Hero gitu ya, atau New Hero. Jadi pas muncul pun juga itu masih suara Momoitaro kan ya, masih ada serangan kayak pitch-nya itulah teman. Sementara episode 1-nya doang gitu ya, masih ada serangan kayak gitu ya. Ini juga si Kaiser Black ya teman ya, itu dia mengambil kekuatan itu ya dari si Ryusoki teman. Itu kan namanya kan Hitotsuki ya teman ya. Jadi Sono yang habisin si Hitotsuki-nya pun juga ya cukup naik lah teman ya. Untuk rating 8/10 kali ya teman, karena
untuk episode kali ini sangat fresh sekali gitu ya. Fokusnya tuh ini real, fokusnya tuh ke Haruka. Tapi poin plusnya kenapa ini lebih bagus dari Mira gitu ya, karena Harukanya ini juga ibaratnya konfliknya itu sedikit lebih berat ya. Dia itu lebih ke arah plagiatnya itu kan ya, dan juga bagaimana konfliknya itu kan dia itu harus dari sama Momoi Taruna gitu ya. Sementara kalau Mira itu kan dia kayak bagus juga sih kan konfliknya Mira kan ya, kayak dapat ikan terlarang gitu terus disebut sama Taya gitu ya, jadi lebih dewasa sedikit lah gitu ya. Tapi di Dom Brothers ini entah kenapa ya, untuk pengemasan tuh walaupun cepat ya, tapi eksekusi dari dunia avatarnya tuh yang menarik gitu ya. Jadi 8/10 cukup lah gitu ya. Oke, kita lanjut. Di nomor 3, secara mengejutkan ini dia Machine Sentai Kira Major episode 1, The Machines Are Born. Ya, kenapa saya bisa masukin Kira Major ini di peringkat ketiga gitu ya? Ini sebenarnya jawabannya itu sering saya bilang gitu ya. Satu, formulanya itu walaupun lama tapi entah kenapa ya, Kira Major ini itu vibesnya tuh berbeda banget gitu ya. Kayak formula yang dipakai tuh kayak sama gitu ya, kayak misalnya ada penjaga monster gitu ya, nanti si MC-nya tuh kepilihnya tuh terakhir gitu ya, yang lainnya tuh udah jadi member Kira Major gitu ya. Di episode Zero ya udah saya pernah bahas juga temen ya, di pembahasan sebenarnya gitu ya kan, kalian cek aja teman pembahasan episode Zero Kira Major sama Ghoster gitu ya. Jadi apa ya, yang uniknya tuh Kira Major tuh betul-betul bisa gitu loh bikin yang berbeda, bikinnya untuk pembuka Sentai Etarewa tuh kayak gini gitu ya. Jadi Sentai Etarewa kan ya pastinya kan diawali oleh Kira Major, yang pastinya ada episode Zero-nya juga gitu ya. Episode pertamanya tuh kayak vibes-nya tuh ceria banget ya temen ya, jadi kayak vibes-nya tuh santai kayak nontonnya gitu ya. Apalagi beberapa fight scene-nya juga ya masih dengan style yang sudah ada gitu ya. Jadi pastinya diawali dengan kemunculan ya si planet bumi lah gitu ya, dan juga pastinya dari episode kemarin kan si Mabushinaka mencari para member Kira Major gitu ya. Dari episode 1 itu ya pastinya penyerangan monster si Iodon itu kan ya. Jadi itu juga pastinya jurunnya tuh kayak langsung Hirameki, yang walaupun orang kayak aduh apa sih Hirameki gitu ya, tapi ya ciri khasnya kayak emang kayak gitu gitu ya. Jadi salah satu yang cukup menariknya ya bagian Hiramekinya itu gitu ya, karena dia tuh punya kekuatan yang sama dengan si Raja Oradin yang ada di episode Zero waktu itu gitu ya. Jadi pastinya kita bisa lihat ya teman-teman ya, untuk actionnya ini juga bagaimana si Juru Asta ini kan ya, atau Ryokomi ya, jadi leader Red Ranger paling muda ya teman ya, 17 tahun lebih muda gitu ya, maksudnya berapa hari gitu ya teman ya. Jadi asli ya temen ya, kelihatan bocilnya tuh enggak sih ya temen ya, dia lebih kayak remaja yang masih polos gitu lah temen ya, kayak ya perannya kan masih kayak seperti baru direkrut gitu ya. Jadi ini juga kan dia langsung turun ke lapangan juga kan ya untuk bertemu dengan para member Kira Major itu gitu ya. Dan yang paling unik juga kayaknya Juro ini kayak tahunnya tuh berapa member kan ya, dari kayak wah ini aktor laga Shiguro Oshikiri nih, wah ini si dokter bakat nih kan ya si Sayo Oharu gitu ya, wah ini si atlet yang suka lari, maksudnya atlet yang lincah banget gitu ya si Sena Hayami. Terus si Tametomonya kayak bukan dilupain ya, itu emang lupa gitu ya. Jadi kayak siapa ya gitu ya, bener aja lu itu kan salah satu apa ya komedi yang cukup menarik gitu ya. Jadi itu kan juga para member itu kan nyadar kan ya dia tuh punya Kira Major ya, jadi dia tuh menjadi si Ranger merahnya itu gitu ya. Jadi pastinya kita lihat bagaimana aksinya juga, yang awalnya ini kan kita sedikit bingung gitu ya, untuk bagian awalnya ini kan si robotnya kan ini temennya kayak berupa mesin mah tapi warna merah gitu ya. Jadi yang ini nih kan mesin mah tapi warna merah gitu ya, itu kan punya si hijau gitu ya, tapi pas udah sampai ke pertempuran itu jadinya machine fire gitu ya. Jadi ya sangat menarik kan ya, karena si Kira Pistol ini kan dia kayak disimpan ke suatu hangar yang dikelola sama si PPAP ya teman, bukan ya si Hakata Minami gitu ya. Jadi Hakase ya teman ya, Profesor Hakata Minami gitu ya. Jadi sangat luar biasa ya teman ya. Ya mungkin vibesnya kayak Go Buster juga mungkin ya, yang dimana juga ada mekana juga langsung dikerahkan gitu ya, atau kayak Bow Ranger juga gitu ya. Jadi sangat menarik ya teman. Jadi wah
unik lah teman ya. Jadi sampai ke battle-nya juga kan ya, jadi langsung Kirame change gitu ya, jadi bisa langsung memanggil para Kirame Stone gitu ya. Jadi fighting di bagian mekanya juga ini nggak langsung ada Kirame Jin-nya kan, itu kan episode 3 gitu ya. Jadi masih dengan si Kirame Stone itu yang beraksi dengan sedemikian itu ya kan. Jadi wah sangat unik ya teman ya. Kalau disuruh rating 8/10 sampai 8,2 lah teman ya. Bisa sih 8,5 gitu ya, cuman ya ini kan lebih fresh dan lebih ceria gitu ya. Jadi 8,2 cukup kali ya teman ya. Ya kan, soalnya untuk kedepannya pun juga bisa lebih dikembangkan lagi lah gitu ya untuk episode gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di nomor 2 kita punya yang paling baru ini ya. Ini langsung nomor 2 ini ya. Walaupun namanya nomor 1 ya kayaknya, tapi di episode 1 kita masukin ke peringkat kedua, yaitu adalah number 1 Sentai Go Shoujo episode 1 ya teman ya. Severe number 1. Pastinya ini yang kita harapkan juga kan ya. Ini memang mereka tuh bikin all out gitu ya. Walaupun banyak bilang juga transisi scene-nya tuh kurang gitu ya, ekspresi MC-nya itu kayak terlalu datar gitu ya, tapi ya itu kan pastinya perkembangan juga gitu ya. Ya mungkin ibaratnya seperti aktornya Hotaro kayaknya Yoshimo Tojima, kayak perannya tuh mungkin udah bagus ya kan, cuma ekspresinya doang kayaknya, main ekspresinya itulah kan, kayak dia tuh mungkin kayak masih bingung kan ya, soalnya kan aktornya katanya introvert ya. Jadi untuk fighting scene-nya pun juga betul-betul bagus ya temennya. Jadi untuk si Buraiden ini kan dia kayak di dunia lain gitu ya. Episode satunya pun juga unik loh temennya, kayak pembukaan kayak di Super Sentai Taisen-nya itu kayaknya robot-robot Sentai lawan si musuh besarnya, dia sama Tiga Sword dan disimpan di suatu kuburan para mecha gitu ya. Jadi Tiga Sword itu dari kayak dewanya gitu ya, terus dibuka sama si Mas Tono gitu ya. Dari si Tono Hoero ini kan dia tuh sering dipecat ya kan ya. Jadi dia juga betul-betul mendapatkan spotlight gitu ya. Jadi dia sering dipecat kan, dan untuk kali ini dia juga dapat cameo loh teman, Go-shoot nih kan ya. Jadi cameo-nya si Haruhi Iuchi kan ya, dengan peran yang berbeda ya kan ya, yaitu ya Tsutsumi Natsume gitu ya. Jadi karyawan part time-nya juga kan ya, maksudnya yang temennya juga kan ya, yang kali ini dia juga punya kekuatan dari si Sentai Ring itu ya teman ya. Jadi itu impian number 1 ini juga bakalan disorot lebih kan ya, karena ini bakalan seperti 2 episode lagi ya teman. Jadi ini kan cameo-nya untuk Bun Bumcher ya teman ya, dengan peran yang berbeda ya kan ya. Jadi memang konsepnya tuh ya mungkin kenapa kayak Zenkaiger Parallel Universe-nya gitu ya. Pandai bilang kan ini kayak Zenkaiger gitu ya, atau mungkin kayak Decade-nya kan ya. Decade-nya itu kan kayak AR-nya itu perannya kan berbeda gitu ya, sama aktornya pun juga beda gitu ya. Dia alternatif tapi dia jadi rider yang sama gitu ya. Kalau Zenkaiger ini dia tuh orang atau aktornya itu sama gitu ya, tapi perannya beda ya. Dia juga regionnya tuh beda juga gitu ya. Jadi karena ini kan orang random kan konsepnya ya, jadi bisa berubah jadi sentai manapun gitu ya. Jadi di sini juga ya bagus lah temannya, actionnya, koreografinya gitu ya. Jadi berasa kayak nonton Ultraman juga gitu ya. Jadi crotchernya pun juga ini kan muncul kayak dalam lingkaran O gitu ya kan ya, sama kayak si Fire Candle tadi gitu ya. Jadi kayak si Gedoshu di Zenkaiger gitu ya. Jadi actionnya Haruhi Iuchi ini sumpah ini keren banget asli ya. Henshinnya gitu ya. Terus pas dia berubah itu kayak berasa keren aja gitu ya. Jadi lebih keren dari si MC-nya katanya ya. Jadi engage namanya ya. Jadi bukan ring change, hand change atau go shoot change bukan ya. Jadi langsung gitu ya berubah, dan oh my god ini aksinya sih mantep ya teman ya. Terus juga pastinya si Mas Tono ini pun juga langsung terteleport ke situ ya teman ya. Terus juga harus mendapatkan centeringnya yang nggak sesuai, nanti kesedot di dalam prasasti itu mungkin ya. Jadi ya aktris yang dari si Bokit ini pun juga cantik loh, karena si Marupi gitu ya. Jadi di sini pun juga si Tono pun juga dapat kayak kekuatan serigalanya itu kan. Jadi ibaratnya tuh dia menyatu ya kan ya, bukan cuma dari si pahlawan Gushu doang kan, tapi itu menyatu sama rasi hewannya gitu ya, atau si ras hewan yang yang sesuai dengan dirinya gitu. Jadi dia tuh sering melolong itu ya, bukan mungkin sebelum dari Gushu itu ya, mungkin dia sempat melolong kah, atau mungkin dari sinilah dia tuh bisa melolong seperti serigala gitu ya. Jadi momen ini pun juga oke sih turunnya, kayak betul-betul di hal itu kayak segede semuka-mukanya kan. Jadi Tegasol itu kayak detail sekali gitu ya, kayak meka-meka itu kan ya. Jadi ini juga salah ada ya teman, nama satu si
ya Ria Kagami kalau salah ya, ini entah dari ibunya atau kakaknya dari si Tono gitu ya, nggak tahu ya gitu ya. Jadi ini kayak menghadapi kenyataan ya kan ya, kalau misalkan kalau punya impian tuh jadinya susah lah gitu ya, nggak dapat impian apapun, jadi ya cuman nyampah doang gitu ya, tapi tetap harus menjadi number one gitu ya. Actionnya sih ini gokil ya teman, munculan God Hand-nya itu juga betul-betul oke banget ya kan ya, kayak define banget gitu ya. Jadi munculnya tuh kayak intimidasi banget kan, jadi tangannya tuh ini gokil sih ya, kayak dipanggil sama si Tonohiro itu kayak memuaskan sekali gitu ya. Terus action 3 shotnya juga asli, ini acung jempol gitu ya, betul-betul luar biasa gitu ya. Walaupun ada beberapa bagiannya tuh kayak kelihatan setnya gitu ya, set miniaturnya, tapi ya bagus akhirnya. Kokpitnya juga menarik gitu ya, dia kayak ngebawa si mainan itu kayak Gundam Build Fighters gitu ya, jadi kayak untuk komando sama untuk ya identitasnya aja mungkin ya. Terus dia juga pakai baju khusus tempur ya teman ya, jadi ini juga ada kayak seruannya kan ya, untuk momennya untuk versusnya gitu ya. Konsep versus ini bagus banget ya kan ya, kayak Street Fighter gitu kan ya. Bahkan untuk visualnya kan ini sampai di notice sama orang dari Tekken ya kan ya, atau yang kayak sifatnya kan, jadi siapa ya lupa ya, pokoknya yang punya Street Fighter dan juga Tekken itu kayak ngerespon gitu, jadi kayak wah ini mirip banget nih sama Street Fighter gitu ya. Jadi betul-betul bagus banget gitu ya, untuk actionnya, entrance-nya ini ya gokil sekali gitu ya. Oh ya kan, jadi oh my god, gokil sekali ya untuk number one ini. Bahkan juga untuk sampai si dari Goshu Wolf ini kan ya bagus banget kayaknya, walaupun ekspresinya ya kayaknya banyak yang merasa salah kan, kayak ini kok datar banget ya ekspresinya gitu ya. Jadi terlepas dari itu ya, actionnya mantap banget ya teman ya, untuk sebenarnya ini sampai memanggil seluruh teman-temannya kan, kayak ayo datang gitu ya, lawan para musuh-musuhnya nih gitu ya. Jadi kayak langsung menolong gitu ya, untuk datangin para member-member dari Goshu ini kan ya. Sampailah di bagian ini yang betul-betul satisfying sekali gitu ya, jadi langsung lah gitu ya, winner Goshu Wolf gitu ya. Sampailah di sini semuanya langsung bertemu lagi kan, karena konsepnya adalah ya rival ya kan, juga versus itu sendiri. Oke. Untuk ratingnya ini ya berapa ya, 8,7 ya, oke lah ya, 8,7. Yang soalnya juga untuk berapa bagian itu mungkin kurangnya itu dari ekspresi dari si Tonona itulah kan ya, walaupun beberapa hal itu juga memang bagus banget gitu ya. Jadi tetap oke lah teman untuk berapa bagian. Oke. Bahkan untuk ending songnya kan itu kayak pengiring aja kan, kayak Dombres itu nggak ada ending dance-nya, cuma pengiring untuk sintesis ke preview next episode-nya itu. Oke. Kita lanjut nomor 1. Dan ini dia number one episode kita ya teman. Oh my god, luar biasa ini ya, untuk episode 1 dari King Oja. Setuju lah teman ya, untuk episode pertama King Oja ini tuh kayak fresh sekali gitu ya. Tema kerajaannya, tema kesatriannya itu bagus banget ya, asli ya. Jadi untuk pembukaan ini kan ya nggak ada episode 0-nya kan ya, ada sih ya kan, itu lebih ke secret dari Rakles-nya aja gitu ya. Tapi coy, episode 1 King Roger ini tuh oh my god, pembukaannya kayak awalnya tuh kayak ada sambutan para raja dan ratunya gitu ya. Jadi kayak gini kan ya, jadi betul-betul dibikin meriah gitu ya, visualnya itu oke banget ya kan ya. Terus gimana outfitnya pun juga bagus-bagus banget gitu ya. Jadi bahkan untuk para civiliannya itu atau kayak NPC-nya pun juga ya oke lah temen ya, dapat juga kan ya sorotannya kan ya. Jadi betul-betul seperti menyambut para raja dan ratu itu ke mari gitu ya. Jadi ini juga ada si Gira kan ya, yang ada di kampung halamannya itu kan ya, jadi kayak di asrama punya lah gitu ya. Jadi dia kan bareng adiknya kan, si Kogane sama Bun gitu ya. Jadi dia betul-betul sayang lah gitu ya. Jadi dia juga mau menjadi Tyrant King atau menjadi raja kejahatan gitu ya. Jadi ya betul-betul jahat lah teman ibaratnya ya di sini ya. Jadi ini kan pastinya ada si Rakles juga karena yang dia mau coba membuat rule of the world gitu ya. Jadi sifat Rakles ini ya paling saya suka banget gitu ya, betul-betul seperti raja jahat yang dimaksud tuh ini ya kan ya, kayak gestur tangannya itu udah menjawab gitu ya, tangan mata itu udah betul-betul menjawab dia itu adalah seorang raja yang jahat gitu ya, betul-betul bagus banget gitu ya. Jadi yang debut untuk si King Richard itu baru ini ya, si Rita ya, Himeno,
terus juga si Kakuragi gitu ya. Jadi baru 3 ikannya yang debut di sini ya tetap oke kok ya. Karena yang pastinya untuk debutnya ini juga nanti kan ada si Kira gitu ya yang dapat kekuatan si gua kata Ocer itu gitu ya. Jadi ini kan belum ketebak gitu ya. Ini siapa nih kan Kira sama Rakles gitu ya. Nanti kan ketebak gitu ya. Yaitu adalah adiknya dari si Rakles ini gitu ya. Jadi betul-betul wow, luar biasa banget lah temennya, pembukaannya, entrance-nya juga kan ya, sampai inilah momen puncaknya kan ya, battle mechanic itu luar biasa bagus banget, itu betul-betul kayak robot gede gitu ya. Vibes robot gedenya itu terasa loh kan, kayak getarannya, explosifnya, terus impactnya itu kayak ya sekalinya tebas tuh ya ada kayak wave-nya kayaknya, jadi kayak kena semua gitu ya. Itu dampaknya tuh betul-betul besar gitu ya untuk robot seperti King Archer ini gitu ya, namanya kan tetap King Archer gitu ya. Jadi oh my god, henshinnya juga bagus banget kan ya, yang kayak you are the king, you are the king. Betul-betul king sekali gitu ya. Oh my god, luar biasa ini ya pembukaannya. Jadi pastinya juga selain itu kan ada si Himeno juga kan ya, yang salah satu favorit juga kan ya, yang walaupun banyak yang suka Rita gitu ya, tapi tak kenapa sih lebih suka sama Himeno ya. Mungkin Rita tuh jadi fans episode 1 ya karena ya bukan karena non-binary juga ya temennya, tapi karakter cewek tegasnya itu yang bikin kuat gitu ya. Seperti Rule of Gokan ya, bukan king ya kan ya, atau bukan queen juga gitu ya, tapi ruler ya atau hakim gitu ya. Jadi memang dituntut sebagai cewek yang tegas kan ya, bahkan ya bagus gitu ya. Ini momen pertemuannya pun juga oke lah gitu ya, actionnya itu juga oke banget gitu ya. Terus untuk battle mechanic juga bagus banget gitu ya. Jadi ada juga obari pose-nya gitu ya. Sangat banget sih ini asli ya. Untuk King Archer ini betul-betul dimaksimalkan banget ya, sampai banyak projectnya kayaknya, orkestra ada, Fortnite collaboration juga ada gitu ya. Betul-betul gila banget ini King Archer ya. Oke teman, jadi pembahas kita untuk episode kali ini teman. Jadi wah, kita coba rekap lagi ya teman ya. Untuk nomor 6 ada Zenkaiger dengan rating 7/10 gitu ya. Untuk yang nomor 5 ada Boom Boomger dengan rating itu 7,5 ya kan ya, atau 7,7 gitu ya. Terus untuk Dom Brothers itu ke 8 ya teman ya, 8/10 gitu ya, yang keempat ya teman ya. Yang ketiga ada Kira Major ya, yang sebenarnya itu juga betul-betul unik, keren ikannya, formula juga santai gitu ya, ratingnya 8,2 yang salah ya. Terus untuk si kedua itu adalah Go Soldier gitu ya, yang pastinya ratingnya adalah 8,7. Dan untuk King Archer ini saya langsung aja teman ya, kasih ratingnya itu 9,5 9,5/10. Itulah ya kan ya yang bisa kita masukkan ya untuk King Archer yang satu ini. Jadi pembukaan yang sangat, entrance-nya yang wow, terngiang-ngiang sekali gitu ya. Jadi bagaimana debutnya juga bagus banget gitu ya. Dari bagaimana henshin-nya itu ya kan ya, sangat wow, menggelegar sekali gitu ya. Jadi salah satu poin plusnya gitu ya. Jadi episode perdana dari Sentai ini ya nggak kalah kerennya kok ya dari Kamen Rider gitu ya. Mana juga sisi uniknya, sisi kerennya, dan bagaimana eksekusinya itu juga ya unik lah gitu ya. Jadi itu teman untuk bahas kita untuk masalahnya mungkin tentang ya itu tadi ya, centeringnya, Sentai Sentai gearnya dari Zenkaiger dan juga Gokaiges-nya gitu. Jadi teman bahas kita untuk next episode ya teman, dan pastinya akan semakin menarik ya teman untuk Go Shooter ke depannya. Sukses terus peserta.